Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin berpresentasi dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak. Berikut ini adalah video penjelasannya. Rekayasa perangkat lunak, pengertian, contoh, dan penerapannya. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang, profesi, dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat lunak, termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Bisa dikatakan RPL ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan penerapan prinsip rekayasa, sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada user nantinya. Perangkat lunak sendiri merupakan sekumpulan data yang tersimpan dan terprogram oleh sistem komputer. Istilah ini cukup umum dengan sebutan software, merupakan elemen dari komputer. Software menjadi elemen yang tidak tampak secara fisik. Ia berisi instruksi-instruksi yang diprogram dan bisa berada di perangkat keras manapun. Software pada mulanya adalah sebuah kode mesin atau mesin code yang dibuat oleh seorang ilmuwan berisi angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer. Terkhusus prosesor, software bekerja dengan membuat instruksi tertentu dalam melakukan perhitungan, logika, input-output, dan aritmatika pada prosesor. Di Indonesia, RPL sudah dipelajari sejak tingkat sekolah menengah, kejurusan hingga ke perguruan tinggi. Di tingkat SMK, terdapat jurusan tersendiri untuk mempelajari dan menerapkan rekayasa perangkat lunak. Sedangkan pada perguruan tinggi biasanya terdapat pada jurusan yang terkait dan perlu untuk memahami RPL. Seperti pada jurusan komputer, materi-materi yang dipelajari biasanya seperti bahasa pemrograman, desain web, pengetahuan terkait Undang-Undang ITE dan HAKI, namun tergantung kepada sekolah dan kurikulum pada tiap tahunnya. Pengertian rekayasa perangkat lunak. Beberapa ahli memberikan penjelasan yang sedikit berbeda satu dengan yang lain. Teori ini juga yang digunakan oleh dunia pendidikan untuk diberikan sebagai pengalaman kepada pembelajarannya. Stephen R. Schwartz, RPL adalah sebuah disiplin ilmu yang mana dibuat untuk kepentingan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengiriman yang tepat waktu, dan memuaskan keinginan pemakainya. Fritz Bauer untuk mengartikan RPL sebagai pengembangan dan penggunaan prinsip rekayasa dalam rangka memperoleh perangkat lunak yang bisa dipercaya dan bekerja secara efisien dan dilakukan pada mesin nyata. Institute of Electrical and Electronic Engineer. Sedangkan menurut IEEE adalah sebuah studi dan aplikasi dengan menggunakan pendekatan yang bersifat quantifiable, disiplin, dan sistematis kepada pengembangnya, memiliki operasi dan pemeliharaan perangkat lunak yang merupakan aplikasi. Di Indonesia ini, rekayasa perangkat lunak dijadikan sebagai disiplin ilmu di pelajaran mulai tingkat sekolah menengah kejuruan atau disebut dengan SMK sampai dengan perguruan tinggi. Di tingkat SMK, jurusan ini sudah memiliki kurikulum materi pelajaran sendiri yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dan rekayasa perangkat lunak juga ditingkatkan di SMK, biasanya mempelajari materi-materi seperti bahasa pemrograman, desain web, pengetahuan tentang Undang-Undang HAKI dan ITE, dan juga sebagainya. Yang mana itu tergantung dari sekolah dan kurikulum setiap tahunnya. Dan juga rekayasa perangkat lunak dijadikan sebagai disiplin ilmu dan dipelajari mulai dari sekolah menengah kejuruan dan sampai tingkat perguruan tinggi. Executing. Execute, instruksi menjalankan program yang telah dikompilasi oleh komputer. Eksekusi program yang berarti sistem operasi memiliki kemampuan untuk menjalankan program dengan mengambil instruksi beserta data yang diperlukan oleh program tersebut, lalu menempatkannya pada memori dan melaksanakan perintah yang ada pada program. Setelah tahapan dikerjakan, maka hasil dari eksekusi tersebut akan dikembalikan ke dalam memori untuk disimpan. Di bawah ini, proses penyimpanan kembali hasil eksekusi instruksi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses penempatan alamat memori yang digunakan untuk menyimpan hasil instruksi ke dalam MAR. 1. Proses penempatan data hasil instruksi ke dalam MAR atau MDR. 2. Proses mengaktifkan memory write control signal pada control bus.
3. Proses menunggu memori untuk melakukan write data pada alamat tertentu. 4. Proses untuk menonaktifkan memori write control signal pada bus. Program kantor PC. Nama lainnya adalah instruction pointer, merupakan suatu pointer atau penunjuk bagi sejumlah instruksi yang ditempatkan di dalam memori dan akan dieksekusi oleh CPU. Terletak di dalam CPU, program counter akan menunjuk alamat memori dari instruksi sebelum dilakukan proses fetch ke dalam CPU. Isi dari program counter ini akan increment setiap selesai melakukan proses fetching instruksi untuk menunjuk instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Berikutnya, Memory Address Register atau MAR adalah salah satu register yang terdapat di dalam CPU yang fungsinya adalah untuk menyimpan alamat memori dari data yang akan diambil atau fetch oleh CPU untuk dieksekusi. Selain itu, MAR juga akan menyimpan alamat memori dari data atau hasil instruksi yang akan ditulis kembali ke dalam memori. Yang berikutnya ada Memory Data Register atau MDR. Merupakan register yang terdapat dalam CPU yang fungsinya adalah menyimpan data sementara yang akan dieksekusi oleh CPU. Berikutnya ada Instruction Register. Sama seperti MAR dan MDR, Instruction Register atau disingkat dengan IR ini terletak di dalam CPU. IR ini bertanggung jawab untuk menyimpan instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Prospek kerja di bidang rekayasa perangkat lunak atau RPL sangat luas dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya digitalisasi di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa karir yang dapat ditekuni lulusan RPL beserta penjelasannya. 1. Software Engineer. Bertugas merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Peran ini sangat dibutuhkan di berbagai industri seperti teknologi, perbankan, kesehatan, dan manufaktur. 2. Full Stack Developer. Mengembangkan aplikasi secara menyeluruh, mulai dari sisi depan atau front end yang berinteraksi langsung dengan pengguna hingga sisi belakang atau back end yang mengelola logika aplikasi dan basis data. 3. Mobile Application Developer. Fokus pada pengembangan aplikasi mobile untuk platform Android atau iOS. Dengan meningkatnya penggunaan smartphone, permintaan akan pengembang aplikasi mobile sangat tinggi. 4. DevOps Engineer. Bertanggung jawab untuk mengotomatisasi proses pengembangan perangkat lunak, termasuk integrasi, pengujian, dan pengiriman. DevOps menjadi peran penting untuk memastikan aplikasi dapat dirilis dengan cepat dan aman. 5. Quality Assurance atau QA Engineer. QA Engineer memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan bebas dari bug dan memenuhi standar kualitas sebelum dirilis ke pengguna. Pekerjaan ini melibatkan pengujian manual dan otomatis. 6. Sistem Analis. Menganalisa kebutuhan pengguna dan merancang solusi perangkat lunak yang sesuai. Sistem analis juga bekerja sama dengan tim pengembang untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam spesifikasi teknis. 7. UI atau UX Designer. Merancang antarmuka pengguna user atau interface dan memastikan pengalaman pengguna atau user experience berjalan dengan baik. Profesi ini penting untuk menciptakan aplikasi yang intuitif dan mudah digunakan. 8. Data Engineer. Mengelola infrastruktur data dan membangun sistem yang dapat mengelola data dalam jumlah besar. Data Engineer sangat dibutuhkan di perusahaan yang berfokus pada data seperti e-commerce dan fintech. 9. Cybersecurity Specialist. Bertugas melindungi perangkat lunak dan sistem dari ancaman keamanan cyber. Dengan meningkatnya risiko serangan cyber, profesi ini menjadi sangat krusial di dunia digital. 10. Project Manager. Mengelola proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk mengatur timeline, anggaran, dan tim. Project Manager juga bertanggung jawab untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Secara umum, prospek kerja di bidang RPL sangat cerah karena hampir semua industri membutuhkan solusi digital. Dengan keterampilan yang terus diperbarui dan pengalaman praktis, lulusan RPL memiliki peluang besar untuk mendapatkan karir yang stabil dan berkembang. Kesimpulan dan penutup. Bidang ilmu satu ini terdapat pada jenjang perkuliahan dan juga pada sekolah menengah.
Jurusan ini belakangan menjadi salah satu program studi favorit yang diminati banyak pelajar, dengan peluang kerja yang besar dan beragam hingga gaji yang cukup besar. Banyak kampus negeri maupun swasta yang menyediakan mata kuliah ini. Juga banyak dari sekolah kejuruan yang membuka jurusan RPL untuk siswanya. Jika Anda ingin sekolah atau menemukan jurusan yang mempelajari ilmu ini, Anda bisa mendapatkan referensi dan mempelajarinya secara sendiri. Teknik informatika salah satu jurusan yang mempelajari RPL. Bagi Anda yang tertarik dengan ilmu ini, bisa mempertimbangkan untuk mencoba mengambil jurusan ini. Prospek kerjanya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jurusan ini bisa jadi pertimbangan sebab proses kerja yang bagus dan gaji yang tidak main-main. Anda perlu memilih jurusan sesuai dengan passion agar tidak berhenti di tengah jalan, sehingga kedepannya Anda juga bisa menjadi pekerja yang sesuai dengan yang diimpikan. Pastikan dan pahami terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.